Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Anissa, guru dari SMK Negeri 1 Pangkep, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Adapun fokus pembahasan pada kesimpulan dan refleksi kali ini ialah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik dan mengajar, yang merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Sebagai guru, saya berperan aktif dan mempunyai kuasa penuh dalam pembelajaran. Peserta didik hanya menerima ilmu, atau biasa disebut dengan teacher center. Target utama adalah menuntaskan materi yang ditetapkan kurikulum, serta pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Menuntut siswa menguasai seluruh materi yang saya berikan. Pembelajaran di kelas harus tenang dan tertib, membuat aturan sendiri dan memberi hukuman bagi siswa yang tidak melaksanakan aturan. Guru hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja. Proses pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Guru kurang memahami karakteristik anak, dan siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat, dan yang seharusnya saya lakukan adalah menjadi guru yang bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, menghargai setiap karakteristik belajar anak, mengemas pembelajaran secara menarik dengan metode dan model pembelajaran yang bervariatif agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat memilih bakat anak, menuntut sesuai kodratnya. Guru memberikan fasilitas belajar anak sesuai dengan lingkungan dan zamannya agar siswa mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal. Proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar meningkatkan semangat dan memberikan suasana belajar yang baru bagi siswa. Dan guru tidak melihat siswa berdasarkan penilaian kognitifnya saja, melainkan melihat siswa juga berdasarkan bakat, minat, dan potensi mereka. Hal-hal yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berperan teguh pada konsep memerdekakan siswa. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode student center learning. Membuat kesepakatan kelas yang dirumuskan bersama dengan siswa agar siswa tidak merasa terpaksa dan bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan bersama. Menebalkan laku dan budi pekerti siswa dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya di lingkungan siswa. Guru memberikan keteladanan baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya. Menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya lokal dan budaya setempat.
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya di setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi kita ketahui bersama bahwa tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada siswa untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik karena sosok guru dapat dipercaya dan ditiru. Dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid dan sebagai guru menuntun, membimbing, dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Baiklah, itulah saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.